Kiwil ngamuk dan nyerang pakai tongkat baseball. Tapi tahu-tahu seorang ibu rumah tangga bernama Onare dapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas dari pengiriman paket. Dia memberitahu kalau ada paket ilegal dengan nama Onare sebagai pengirimnya. Onare tentu menyangkalnya karena dia memang tidak mengirim apapun. Lalu panggilan itu diteruskan ke kantor kepolisian Phuket yang memberitahu kalau nama Onare terkait dengan tersangka pencucian uang dari Tiongkok. Panggilan telepon itu pindah lagi ke komandan kepolisian bernama Wuticae Panucak. Susah amat namanya. Si Panucak ini bahkan bilang Onare sudah jadi tersangka. Jadi dia harus mengirim sejumlah uang ke rekening inspektur. Kalau menolak akan dianggap menyembunyikan jejak keuangan. Komandan Panucak berjanji akan mentransfer balik uang tersebut. Onare diminta mengisi form online. Dan begitu dia melakukannya, tiba-tiba muncul notifikasi kalau banyak transaksi keluar dari rekeningnya yang langsung bikin saldo tabungan Onare jadi 0. Siang harinya, muka Onare langsung lesu pas lapor ke kantor polisi. Dia sudah kena penipuan online. Benny, suaminya Onare, minta tolong petugas polisi buat melacak nomor yang menghubungi Onare. Tapi polisi itu bilang kalau sindikat penipuan online sangat susah dilacak. Susah? Apa nggak mau, Pak? Polisi itu cuma bisa bantu dengan bikin laporannya. Onare pulang dengan lesu. Begitupun Benny. Tabungan yang dikumpulkan untuk biaya sekolah anak mereka lenyap dalam sekejap. Sebulan berlalu, Onare masih merasa terpukul. Dia yang dulu dikenal sebagai wanita karir dengan prestasi cemerlang bisa tertipu hal sepele seperti kemarin. Bahkan di mimpinya, dia masih mendengar suara si penelpon. Onare juga sampai ikut grup konseling buat menghilangkan traumanya. Dan yang mengejutkannya, ada banyak orang yang mengalami hal yang sama dengannya. Salah satunya adalah Fai yang kerja di rumah sakit. Suatu hari Onare melihat konten TikTok. Ada satu gadis yang ngomel-ngomel karena neneknya kena model penipuan yang sama dengan Onare. Besoknya, Onare dan Fai mendatangi rumah gadis yang bernama Nita itu. Nita masih ngomel-ngomel karena uang yang dikumpulkan susah payah sama neneknya dari berjualan susu kedelai lenyap begitu saja. Fai mengusulkan agar mereka lapor polisi lagi, tapi Nita tidak setuju karena percuma saja. Sedangkan Onare menyadari ada pesan baru dari si penipu di HP neneknya Nita. Dia menyarankan agar mereka terus membalas pesan itu agar bisa melacak nomor si pengirim. Nita membawa Onare dan Fai buat menemui temannya, Jay, pemuda dengan rambut mengembang yang jago IT. Jay melacak nomor pengirim pesan dan menemukan lokasinya ada di Bangkok. กรุงเทพเหรอวะ 2 minggu sebelumnya, seorang pria bernama Wuticae Panucak dengan pakaian polisi berjalan ke arah mejanya. Di tembok belakangnya terpampang tulisan kantor polisi provinsi Mueang Phuket. Gitu mungkin ya bacanya. Satu wanita yang duduk di meja lain memberi kode dengan anggukan kepala. Lalu wanita itu mulai menelpon seseorang. Dia mengaku dari pihak bank. Lalu menyebut nama dan juga alamat orang yang ditelepon dengan tepat. Dilanjut dengan memberitahu kalau nama dan rekening orang tersebut dipakai sama sindikat pencucian uang dari Tiongkok. Orang yang ditelepon itu tentu panik dan bersedia disambungkan ke kantor polisi. Telepon itu berlanjut dengan video call dengan seorang pria berkumis yang memakai seragam polisi juga. Si nenek yang ditelepon tadi jadi yakin kalau dia terlibat masalah serius. Tapi si polisi berkumis menawarkan bantuan. Dia menghubungkan dengan komandan kepolisian, yaitu Panucak, yang duduk di meja komandan. Komandan polisi gadungan itu dengan lancar memberitahu kalau nenek itu harus mentransfer sejumlah uang ke satu rekening. Dia akan dianggap menyembunyikan rekeningnya kalau tidak mau melakukan. Dan begitu si nenek melakukannya, saldo tabungannya pun langsung dikuras habis. Panucak mengakhiri telepon dan berteriak kegirangan. Semua orang di ruangan itu pun bertepuk tangan.
Beberapa hari kemudian, Panucak mengajukan resign ke bosnya. Dia bilang karena kontrak kerjanya habis, jadi ingin mudik ke kampung dan jadi petani sawit saja. Awalnya si bos coba menahan, karena kerja Panucak ini sangat bagus dalam berperan jadi polisi, seolah menipu adalah bakat alaminya. Tapi Panucak menjamin dia sudah melatih anak baru yang bisa sebagus dirinya. Akhirnya si bos pun memberi izin resign buat Panucak. Pria itu pun pulang ke rumahnya, disambut anak dan istri. Beberapa hari kemudian, ada Yuli, salah satu orang yang bekerja bareng Panucak sebelumnya, melihat video TikTok Nita yang ngomel-ngomel. Dia lalu buka HP dan melihat pesan WA yang minta pengembalian uang. Yuli lalu membalas kalau uangnya masih diselidiki. Dan pesan itu terkirim ke nomor WA neneknya Nita. Sesuatu yang tidak pernah terjadi, karena biasanya penipu akan langsung memblokir nomor korbannya. Yuli mengingat momen beberapa tahun sebelumnya. Saat itu dia sembunyi di sebuah warung gara-gara dikejar-kejar massa gara-gara mencopet. Tapi nenek penjual itu tidak mengadukan Yuli. Dia malah ngasih makanan dan uang pada Yuli, lalu menasihatinya agar tidak mencopet lagi. Kasihan sama anak Yuli yang masih bayi. Dan nenek itu adalah korban yang komplotan Yuli tipu beberapa hari lalu, yang juga adalah nenek dari Nita. Kembali ke masa sekarang, Panucak ternyata resign bukan buat jadi petani sawit, tapi dia membuka tempat karaoke. Yang mana itu cuma tampak luar, karena di dalam Panucak memulai bisnis penipuannya sendiri. Dia juga membawa beberapa rekan lama, termasuk Yuli yang dianggap sudah sangat berpengalaman. Dengan penuh optimisme, Panucak bilang kalau mereka pasti akan jadi kaya raya. Sementara itu, Yuli masih berbalas pesan ke nomor WA nenek Nita yang dipegang sama Fai dan Onare. Beberapa hari kemudian, Yuli dapat pesan WA dari Fai yang mengaku neneknya Nita. Fai pura-pura bilang kalau menemukan perhiasan lama yang disimpan. Jumlahnya sampai 283 gram. Panucak pun segera menyuruh Nita membuat janji ketemu dengan alasan kalau perhiasan itu juga butuh diinvestigasi. Tapi yang sebenarnya, Panucak menyuruh Yuli mencuri perhiasan emas itu saat bertemu nanti. Karena dia tahu Yuli adalah mantan copet. Jadi mencuri bukanlah hal yang sulit. Fai membuat pertemuan di rumah sakit tempat dia kerja. Nenek Nita disuruh duduk di kursi tunggu dengan menaruh tas berisi perhiasan di sampingnya. Perhiasan itu sebenarnya baru dibeli sama Onare. Lalu di kotak perhiasan juga dipasangi GPS dengan bantuan Jai. Sementara Onare, Nita, dan Fai juga Jai akan mengawasi dari jauh. Tahu-tahu lewat rombongan perawat yang membawa pasien gawat darurat, perhatian mereka sempat teralihkan. Tapi Onare juga sempat melihat ada seseorang merogoh ke dalam tas di sebelah nenek Nita. Mereka pun bergegas mendekat, tapi kotak perhiasan itu masih ada di tempatnya. Onare celingukan dan melihat wanita mencurigakan berbaju kuning. Dia segera menyuruh Fai dan Jai mencegat orang itu. Wanita itu memang Yuli yang dikawal seorang pria. Tahu-tahu Fai mendekat dan pura-pura mengira kalau pria itu pasien yang harus diperiksa. Sementara Nita dengan sengaja menabrak Yuli sampai barang bawaan Yuli berserakan di lantai. Jai dengan cepat mengambil HP Yuli, memasang alat pelacak, dan mengembalikannya lagi tanpa diketahui. Onare dan Fai juga Jai langsung mengikuti mobil yang dikendarai Yuli. Berbekal GPS yang tadi diselundupkan di HP-nya Yuli. Masuk pesan dari Nita. Dia mengirim foto beberapa uang dan selembar kertas bertulis pesan, "Nenek, aku akan kembalikan sedikit demi sedikit." Ternyata Yuli tidak berniat mencuri perhiasan, melainkan mengembalikan uangnya nenek Nita yang kemarin kena tipu. Tapi mobil Onare sudah sampai di tempat Yuli berhenti. Onare dan Fai masuk ke gedung yang mana Panucak menyewa ruko yang dijadikan markas tempat penipuan online. Onare dan Fai melihat Panucak lagi ngomelin Yuli karena pergi begitu saja. Ternyata Yuli beralasan kalau si nenek tidak datang dan dia merasa melihat ada beberapa intel. Untungnya Panucak percaya dan justru memuji Yuli karena sudah bersikap waspada. Onare tidak langsung menyerbu masuk,
tapi dia malah menyewa sebuah ruko di gedung yang sama dengan tempat karaoke-nya Panucak. Fai bilang kalau itu sama saja buang-buang uang, tapi Onare ngomong kalau ini buat menyembuhkan traumanya. Rombongan Onare lalu memasang semua perlengkapan yang bisa dipakai Jay buat melakukan penyadapan. Berkat rencana Onare itu, mereka jadi tahu jadwal operasi kelompok Panucak. Meski tidak semua, mereka juga tahu beberapa orang yang berperan penting di kelompok tersebut. Operasi Panucak masih terus berjalan. Dia juga punya rencana baru, yaitu memakai jebakan lewat spam SMS yang bisa dikirim ke 100 nomor sekaligus. Onari masih terus mengintai. Dia ingin menemukan pengelola rekening palsu yang dipakai Panucak buat menyimpan uang hasil menipunya. Nita usul agar mereka coba cari info dari Yuli. Tapi Fai merasa kalau Yuli ini cuma terpaksa di kelompoknya Panucak. Terbukti dari niat baiknya mengembalikan uang nenek Nita meski dicicil. Onari bilang mereka bisa dapat info dari komputer kelompoknya Panucak. Dan itu tugas Jay buat melakukan peretasan. Masalahnya adalah bagaimana bisa dapat akses komputer itu. Suatu hari Panucak justru kena sial. Targetnya sudah sadar kalau penipuan dan merekam panggilan video call mereka. Bahkan orang itu mempostingnya di TikTok. Panucak sangat marah. Dia mengomeli semua anak buahnya dan menyita semua HP. Jay dan Fai yang masih mendengarkan langsung panik. Karena kalau Panucak menemukan GPS di HP Yuli, maka rencana mereka akan ketahuan. Tapi berkat itu, mereka malah mendengarkan obrolan Panucak dengan satu gadis yang sedang membicarakan tentang pembagian uang dan juga rekening palsu yang mereka pakai. Ternyata wanita yang bernama Ami itu juga kerja pada bos lama Panucak. Wanita itu juga pacar gelap Panucak. Dia seperti agen ganda yang bermain dua kaki. Jay segera melacak keberadaan Panucak yang sedang berada di sebuah hotel. Fai dan Nita pun segera bergerak. Fai sampai di parkiran hotel. Dia bingung nyari teman Jay yang katanya akan ngasih alat buat menyalin data dari HP orang lain. Tiba-tiba muncul pria cabi namanya Ahong yang ngasih benda mirip harddisk eksternal. Mobil Panucak dan Ami pun lewat. Fai dan Ahong langsung mengikuti. Ternyata Ami turun dari mobil Panucak dan pindah naik kereta. Ahong menarik perhatian dengan bikin keributan. Lalu Fai mengambil HP Ami dan segera memasangkan alat dari Ahong tadi. Begitu turun dari kereta, Fai segera mengembalikan HP Ami dengan bilang kalau tadi HP itu terjatuh. Sementara di markas rahasia, Nita dan Jay mengabarkan kalau tersisa satu orang saja di kantor Panucak. Tidak mau menunggu lama, Nita nekat berencana masuk ke sana buat memasang alat peretasan. Nita pakai tali buat turun lewat jendela. Hampir saja dia ketahuan. Untungnya datang Jay membantu dengan pura-pura mengantarkan makanan. Sayangnya Jay tidak bisa mengulur waktu lebih lama. Dia harus pergi karena anak buah Panucak mulai curiga. Nita sendiri sudah berhasil keluar lewat jendela tadi. Tapi dia belum sepenuhnya berhasil kembali naik. Ternyata memanjat pakai tali tidak semudah pas waktu turun tadi. Dan tahu-tahu, yap, Nita terjatuh karena talinya terlepas dari kaitan. Sementara itu, dengan panik Jay meretas laptop Panucak dan menyalakan kameranya. Dia, Fai, dan Onari sudah ngumpul. Ketiganya khawatir kalau Nita tertangkap. Tapi di kantor itu cuma ada Panucak dan kelompoknya. Panucak lagi ngomel-ngomel karena tadi Ami sempat bilang ada mata-mata yang membocorkan kegiatan Panucak ini. Saking emosinya, Panucak sempat menodongkan pistol ke mulut salah satu anak buahnya. Panucak kesal karena takut ketahuan. Gara-gara itu, orang yang menyimpan uang curian Panucak memundurkan jadwal pencairan uang tersebut. Onari yang melihat tingkah Panucak itu jadi ketakutan sendiri, padahal bukan dia yang ditodong. Onari langsung bilang kalau dia berhenti dari misi ini. Dia takut tidak bisa kembali pada keluarganya kalau sampai ketahuan sama Panucak.
Fai menegur kalau Onari tidak bisa berhenti begitu saja. Mereka harus mencari cara mendapatkan uang mereka kembali. Fai bilang, meski Onari cuma tertipu sedikit, tapi setidaknya pikirkan Fai dan Nita yang uangnya cukup banyak ditipu sama Panuca. Tapi dengan suara gemetar, Onari menyaut, dia kehilangan 500 juta, bukan cuma 50 juta saja. Dia berbohong di awal karena malu. Onari menahan tangis dan segera pergi. Nita tersadar dari pingsannya. Untung saja dia jatuh di atas kasur bekas yang kebetulan ada di situ. Meski badannya terluka, tapi tidak ada patah tulang dan cedera berat. Nita pulang ke rumah dan ngabarin di grup WA kalau dirinya baik-baik saja. Tapi dia jadi emosi mengetahui Onari berhenti melanjutkan misi mereka. Sedangkan di rumah, Onari mengaku pada Benny, suaminya, kalau yang hilang sebenarnya 500 juta. Benny pun langsung stres lagi. Sementara Fai juga stres. Yang tadi ada harapan buat uangnya kembali, sekarang musnah sudah. Begitu juga dengan Nita. Dia sampai emosi pas live TikTok. Sore harinya, Nita pulang dan mendapati neneknya tergeletak di lantai. Dengan panik dia coba membangunkan sang nenek. Nita melihat HP neneknya juga di lantai. Di situ ada pesan WA dari nomor Yuli yang mengatakan ke nenek Nita kalau uangnya tidak akan bisa kembali. Ternyata sebelumnya Nita meninggalkan HP itu di rumah. Si nenek mengirim ucapan terima kasih pada Yuli karena sudah mengembalikan sebagian uangnya dan nanya kapan sisanya akan dikirim. Dan yang membalas adalah Panuca. Nita pun semakin emosi dan dendam pada Panuca. Nenek Nita pun segera dilarikan ke IGD. Nita menangis saking khawatirnya. Lalu menyusul juga Fai. Di situ Nita menunjukkan pesan WA dari nomor Yuli. Fai langsung khawatir akan keselamatan Yuli karena yakin Panuca sudah tahu perbuatan Yuli. Tapi Nita bilang dia tidak peduli dengan Yuli. Sekarang dia sangat ingin menghabisi Panuca. Akhirnya Onari pun memutuskan kembali melanjutkan misi. Kali ini dengan rencana baru. Fai sempat khawatir dengan rencana baru ini. Tapi Onari ngomong kalau mereka harus bersikap kejam buat melawan orang keji seperti Panuca. Onari meyakinkan kalau melakukan sesuai rencananya, maka tidak akan ada korban jiwa. Panuca yang sudah sampai di kantor langsung mengajak Yuli buat bicara empat mata. Dia menarik kasar Yuli ke ruangan tempat tinggal anak buahnya. Tangan Yuli dipasangi borgol. Dengan emosi, Panuca menyuruh Yuli menjelaskan tentang obrolan WA-nya dengan nenek Nita. Yuli mengaku dia memang kenal nenek Nita dan merasa kasihan. Tapi uang yang dia kembalikan itu dari uangnya pribadi. Panuca tidak terima dengan alasan itu. Apalagi ada nomor lain yang mau dihubungi, yaitu anak Yuli. Panuca tidak percaya itu beneran anak Yuli dan malah menuduh Yuli sebagai mata-mata Wei, tangan kanan bos lamanya dan sekaligus suami dari Ami. Panuca langsung memukuli Yuli tanpa ampun. Fai yang mendengar cerita Yuli lewat penyadap yang terpasang di HP Yuli berniat menolong. Tapi Onari dan Nita menghalanginya. Mereka menyuruh Fai fokus menjalankan rencana mereka alih-alih mengkhawatirkan Yuli yang notabene adalah komplotannya Panuca yang sudah menipu uang mereka. Tiba-tiba istri Panuca menelpon dan ngabarin kalau anak mereka diculik seseorang. Panuca segera pergi. Dia menyuruh salah satu anak buahnya buat mengawasi Yuli. Onari dan yang lainnya melihat Panuca pergi dari kantornya. Fai langsung lari ke arah gedung buat menolong Yuli. Nita pun menyusul Yuli dan menyuruh Onari pergi dulu mengikuti Panuca. Onari yang khawatir lalu nyuruh Jay menjalankan rencana B. Tahu-tahu terdengar musik di kantor Panuca. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Tejo, bagian IT kelompok Panuca itu coba mencari asal suara dan mengetahui kalau itu berasal dari lantai di atas ruangan mereka. Dia segera mengajak teman-temannya buat memeriksa. Kesempatan itu dipakai sama Fai buat masuk ke ruangan di mana Yuli disekap. Tak lama kemudian, Tejo menemukan satu laptop dan foto-foto kawanan Panuca termasuk dirinya. Tejo segera menyuruh teman-temannya membereskan barang-barang di markas rahasia Onari itu.
Sedangkan salah satunya yang bernama Kiwil merasakan ada yang tidak beres. Dia segera kembali ke bawah dan menemukan Fei yang mau membawa Yuli pergi. Kiwil ngamuk dan nyerang pakai tongkat baseball. Tapi tahu-tahu kepalanya didor sama Wei. Tidak cuma itu, dari bawah juga muncul banyak anak buah Wei. Tejo segera mengabari Panuca. Ia langsung nyuruh Tejo menghancurkan peralatan mereka agar tidak ada bukti yang ditemukan. Wei menodongkan pistol ke arah Yuli dan Fei, lalu nanya siapa yang mengurus rekening palsu Panuca. Fei dan Yuli diam sejenak, lalu Fei menyebut nama Ami. Wei memberi sekepok uang ke Yuli dan menyuruhnya pergi. Dengan langkah terseok, Yuli keluar ruangan meninggalkan Fei yang sekarang ditodong sama Wei. Pria sangar itu nanya, siapa Fei ini? Wanita itu lalu ngasih tunjuk bukti tentang Ami yang tidak cuma mengelola rekening palsu Panuca, tapi juga mencuri data pelanggan bosnya. Tiba-tiba muncul seorang detektif yang langsung terlibat adu tembak sama Wei. Dari luar, Nita sempat mematikan aliran listrik, membuat ruangan jadi gelap. Hal itu bikin Wei lengah dan jadi kena tembak di bagian perut. Nita juga menambahkan satu hantaman pakai tongkat baseball, bikin Wei tersungkur di lantai dan bisa diringkus. Fei dijemput pakai mobil sama Nita, tapi Fei malah mengambil HP Nita dan menyuruh gadis itu pergi membantu Onare. Sedangkan Fei pergi lagi entah kemana. Yuli ternyata pergi ke rumah sakit. Dia menemui nenek Nita yang masih terbaring tak sadarkan diri. Masih dengan badan bawak belur, Yuli berjongkok di sisi kasur, lalu menyelipkan uang pemberian Wei ke bawah tangan nenek Nita. Dia merasa sangat bersalah pada orang yang dulu pernah menolong hidupnya. Fei sudah sampai di rumah sakit, tapi Yuli sudah nggak ada. Sedangkan kondisi nenek Nita tiba-tiba jadi kritis. Sementara itu, kantor Panuca digerebek sama polisi. Semua pekerjanya ditangkap. Sedangkan Panuca sampai di depan sekolah anaknya. Lalu dia dapat telepon dari guru di sekolah kalau anaknya dibawa pergi sama pria Tiongkok. Panuca langsung yakin kalau orang itu adalah Wei. Tapi yang sebenarnya itu semua adalah siasat yang dibuat sama Onare. Video call dari istri Panuca itu adalah Fei yang memakai deepfake AI. Lalu guru yang nelpon juga sebenarnya itu Nita. Onare membuat strategi itu semua dengan bekal semua data yang diambil dari HP Ami. Onare lalu mengirim video anak Panuca yang sedang disekap di sebuah ruangan. Onare dengan suara cloningan Wei menyuruh Panuca mentransfer sejumlah uang kalau mau anaknya selamat. Panuca yang panik tentu bersedia menurut. Tapi belum juga dia melakukan. Ya, detektif yang tadi sekarang mengetuk pintu mobil Panuca. Hal itu nambah kepanikan dan bikin Panuca malah melarikan diri. Onare pun segera mengikuti. Sayangnya, gara-gara jarak mobil mereka, sinyal agak terganggu. Suara Onare asli malah bocor. Panuca yang curiga lalu menelpon istrinya dan mendapati kalau anaknya baik-baik saja di rumah. Saat sedang pengejaran, Fei mengabarkan kalau nenek Nita sudah tiada. Fei pun menghentikan mobil yang dikendarinya. Dia menurunkan Ahong dan putar balik ke rumah sakit. Sedangkan Onare yang ikut sedih dan marah langsung menyuruh sopirnya buat ngebut dan menabrak mobil Panuca. Mobil Panuca dipepet sampai ke pembatas jalan dan Onare turun dari mobil, menghampiri mobil Panuca yang sudah terguling di jalan. Dia mengambil HP Panuca dan menyelesaikan pengiriman uangnya. Tapi baru Onare mau pergi, Panuca keburu sadar dan menodongkan pistol ke arah Onare. Panuca masih mengira kalau wanita itu adalah anak buah Wei. Panuca menarik batuk pistolnya dan ya, pelurunya meleset. Sedangkan dia malah ditabrak sebuah mobil.
Ternyata yang membawa mobil itu adalah Nita. Dia tidak pergi ke rumah sakit. Datang detektif polisi yang tadi, Jay segera menarik Onare masuk mobil dan pergi. Begitupun Nita yang sudah pergi duluan. Semuanya selesai. Onare dan kawan-kawan berhasil mencapai tujuan mereka. Tapi, apa itu bisa jadi sebuah akhir? Ternyata, Faye berpikir kalau mereka cukup beruntung bisa membalas Panuca. Tapi dia membayangkan jutaan orang lainnya yang masih terus kena tipu karena masih ada penipu yang lebih besar dari Panuca. Di akhir film, Nita ternyata datang ke kantor bos lama Panuca. Jelas dia bukan mau bekerja, tapi merencanakan sesuatu. Diikuti oleh Jay, Faye, dan Onare. Keempatnya berniat menghancurkan sarang penipuan online itu. Dan film tamat. Cerita ini memang cuma film, tapi di dunia nyata memang masih beneran ada penipuan online seperti ini. Jadi brand, hati-hati selalu. Jangan asal klik tautan yang kalian tidak tahu asalnya. Bisa-bisa rekening kalian dikuras dan data pribadi disebar secara tidak bertanggung jawab. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka boleh kasih like dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.